Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Juragan Pesugihan memasuki part yang kedua. Jadi di video kali ini cerita ini memasuki part yang kedua sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Minggu pagi pada tanggal yang sudah ditentukan, kami berangkat dari rumah Ricky ke daerah X dengan motor andalannya. Gue sangat berharap kalau motor butut itu bisa sampai ke sana dengan selamat, karena kami harus melalui tanjakan serem yang penuh dengan cerita magis. Tetapi Ricky sangat percaya diri pada kala itu bahwa tidak akan ada apa-apa yang bisa merintangi perjalanan kami berdua kali ini atas izin Allah, dan dia juga seorang mekanik meskipun ya amatiran. Perjalanan kami cukup panjang karena harus melewati gunung dan lembah. Motor kami harus menerobos hutan yang sangat sepi. Sesekali terdengar suara binatang dari dalam hutan. Motor gue terus berjalan stabil, tidak ngebut dan juga tidak terlalu pelan. Sesekali kami berhenti di tengah-tengah hutan sambil menikmati sejuknya udara hutan dan kemudian meneguk air minum yang sudah kami siapkan. Bawa bekal biar tidak terlantar, hitung-hitung meniru anak-anak PAUD. Ketika kami berhenti sebentar di jalan yang membelah hutan untuk menghilangkan penat dan beranjak mau berangkat kembali, tiba-tiba motor kami tidak mau ataupun tidak bisa dinyalakan. Wah, kita sudah disambut nih, gerutuku. Ah, santai Van, gue tak izin dulu ya kalau cuma mau berkunjung, jelas Ricky. Ricky terdiam sejenak sambil komat kamit. Gue tidak tahu lagi bacaan apa yang dirapalkannya. Tapi tidak lama kemudian Ricky ini menyuruh gue untuk menyalakan kembali motornya. Brrr. Alhamdulillah motornya hidup kembali. Kami pun lanjutkan perjalanan kami kembali. Gue dan juga Ricky beberapa kali juga harus istirahat di SPBU dan juga masjid, sekedar meluruskan punggung kami. Kalau bahasa Jawanya itu ya nekuk geger atau ngeluk geger. Yang lebih penting lagi biar si motor butut bisa istirahat dan sekaligus mendinginkan mesinnya. Perjalanan masih belum selesai. Setelah sampai di kota X, kami masih harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi ke desa Situyul tersebut. Ternyata memang benar mulai dari kecamatan X menuju ke desa tersebut, jalannya yang ada nanjak terus. Seketika masuk desanya pun kami ya harus lewat jalan setapak. Untungnya kami masih bisa bawa motor dengan medan jalan setapak. Minggu jam setengah 4 sore, setelah menempuh jalan setapak yang hanya bisa dilewati motor, gue dan juga Ricky berhenti di warung tengah perkampungan. Suasana desanya sangat asri, masih hijau dan nampak belum terjadi polusi pabrik. Beda dengan keadaan yang ada di kota. Kami pun sumringah dan singgah di warung tersebut dengan niatan istirahat, ngopi dan juga mencari informasi tentang Mbah Parmin itu siapa. Pak, kopi hitam 2 ya Pak? Oh iya Mas, jawabnya. Kami duduk di dalam warung dan kemudian mulai membakar rokok gudang garam kami. Beberapa menit kemudian, kopi pun tiba di meja kami. Sambil menyeruput kopi hitam yang kelihatannya nikmat dan mantap, kami mulai tanya-tanya tentang Mbah Parmin. Pemilik warung sempat menanyakan tujuan kami berdua mencari Mbah Parmin. Menurut dia, banyak orang yang mencari Mbah Parmin dengan berbagai macam keperluan. Aku pun bercerita kalau kami berdua ingin ketemu beliau hanya untuk main saja dan tidak ada maksud apa-apa. Namun pemilik warung sedikit curiga dengan kami berdua.
"Kamu mau beli apa di situ?" tanya pemilik warung itu. Dengan polos, aku tanya balik, "Loh, memang jualan apaan Mbak Parmin itu, Pak?" Kemudian pemilik warung dengan suara pelan menjelaskan sedikit tentang Mbah Parmin yang jualan tuyul, babi ngepet, dan masih banyak lagi. Intinya adalah pesugihan. Di kampung itu Mbah Parmin sudah terkenal dengan sesuatu yang berbau pesugihan. Masih menurut pemilik warung yang dari tadi duduk di kursi sebelahku, mengisahkan bahwa Mbah Parmin mempunyai akses langsung dengan para pemilik makhluk gaib tersebut dan menjadi orang kepercayaannya. Selain itu, Mbah Parmin juga sangat terkenal sebagai dukun sakti yang sering dimintai bantuan. Beliau juga tinggal jauh dari keramaian menyendiri di hutan. Gue merasa senang sudah mendapat sedikit info dan gambaran tentang siapa itu Mbah Parmin. Setelah itu, aku membayar kopi lalu kami pun melanjutkan perjalanan ke arah rumah Mbah Parmin yang sudah ditunjukkan oleh pemilik warung itu, ke arah ujung selatan dusun. Motor kami terhenti ketika sampai di rumah terakhir ujung dusun, karena hanya terlihat jalan setapak yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Kami memperhatikan sekeliling sebelah kanan kiri sudah tidak ada rumah lagi. Suasana semakin mencekam, bikin bulu kuduk berdiri. "Rik, kita hendak salah jalan ini. Kok tidak ada rumah sama sekali ya?" tanya gue ke Ricky. Tapi Ricky bersikukuh kalau jalan yang diambilnya benar dan meneruskan perjalanan kami. Di sekeliling jalan hanya terlihat tumbuh-tumbuhan kebun yang besar dan juga rumput tumbuh liar di sekitar jalan tersebut. Setelah hampir 15 menit perjalanan dari warung tadi, kami pun berhenti dan juga menghampiri seseorang yang lagi mencari rumput. "Maaf Pak, apa benar ini jalan menuju rumahnya Mbak Parmin?" tanya gue dengan sopan. "Loh bukan nak, pertigaan yang tadi seharusnya kalian belok kiri tidak ke kanan," jawab bapak pencari rumput tadi. "Matur suwun Pak," sahut gue. "Sami-sami nak, hati-hati ya," jawab bapak tadi. "Jancuk, iya kan Rik," gerutuku. Akhirnya Ricky memutar motor bututnya dan kembali menuju pertigaan tadi. Aduh, sudah susah payah kok ternyata salah jalan. Wah, bensin tekor nih. Sambutan yang cukup baik. Harus tersesat dulu sebelum meraih kemenangan. Perjuangan. Kami pun sampai ke pertigaan dan mengambil belokan ke kiri, seperti petunjuk bapak pencari rumput tadi. Semoga ini jalan yang benar. Akhirnya, di rumah ujung yang terakhir itu, gue dan juga Ricky memutuskan untuk turun dari motor dan bertanya kepada sosok lelaki parubaya yang sedang menurunkan pakan sapi di depan rumahnya. "Permisi Pak, mau tanya, Pak, rumahnya Mbak Parmin di mana ya? Katanya di pojok dusun ini," tanyaku. "Iya mas, benar di dusun ini. Rumahnya di atas lereng gunung itu mas. Tidak bisa kalau kamu bawa kendaraan," jawabnya sambil menunjuk ke arah lereng gunung tersebut. "Lah gimana Pak, saya mau bertamu ke rumahnya Mbak Parmin nih," sahut Ricky sambil memegangi motorku di depan. "Kamu titipkan saja motor kamu di sini mas, tidak apa-apa. Terus kamu jalan lewat sawah itu, lurus saja. Terus kamu ikut jalan kecil itu sampai bertemu rumah bambu menghadap ke selatan yang berada di tengah hutan," jawab bapak tadi dengan nada meyakinkan. Kami berdua memutuskan untuk menitipkan motor butut di rumah bapak tadi, karena menurut dia, orang-orang yang bermaksud mengunjungi Mbah Parmin biasanya menitipkan kendaraan di rumahnya. Masih cerita bapak yang berumur 40-an tadi, bahwa mereka biasanya melanjutkan perjalanan ke lereng gunung untuk menemui Mbah Parmin dengan jalan kaki. Karena memang kondisi jalan setapak dan hanya bisa dilalui dengan jalan kaki, perjalanan menuju Mbah Parmin memang sebuah perjuangan, meskipun dengan niat yang berbeda-beda. Ternyata perjalanannya cukup jauh juga. Waktu juga sudah sore. Matahari mulai redup dan jalan yang kami lewati masih jauh karena masih ada hamparan sawah luas yang harus dilewati. Setelah itu masuk jalan ke perkebunan yang lebat, baru masuk ke lereng hutan.
Suasana hutan di sore hari tampak seram. Hari mulai gelap, tertutup tingginya pepohonan dan lebatnya hutan, apalagi suara hewan-hewan hutan yang saling bersaut-sautan, disertai kabut putih tipis mulai turun dari lereng itu. Hawanya pun sangat menusuk tulang karena dingin dan juga basah. Hutan lebat ini terlihat tidak ada jejak manusia yang tertinggal di sana. Kami pun kemudian menempuh jarak sekitar 3 kilometeran dari rumah penduduk terakhir. Sepanjang perjalanan dengan penglihatan gaib kami seperti sedang diawasi oleh makhluk-makhluk tidak kasat mata yang teramat banyak. Gue sedikit merinding dan tidak mau jauh dari Ricky. Tidak tahu kenapa tiba-tiba gue merasa mual seperti ada yang menusuk-nusuk perut gue. Gue kemudian tetap berjalan sambil menahan rasa mual tersebut. Gue terus memegangi perut yang tidak bisa lagi berkompromi. Gue menepi di bawah pohon pinus dan kemudian mengeluarkan semua isi perutku. Lega sekarang. Ada apa, Van? Kamu udah apa-apa? Tanya Ricky. Udah apa-apa, Rick? Gue masih kuat. Ayo, naik lagi. Jawabku. Ternyata semua yang aku rasakan itu adalah sambutan dari penjaga hutan. Sambutan yang tidak menyenangkan. Gue dan juga Ricky mulai lebih berhati-hati lagi dari sambutan-sambutan yang menyeramkan seperti tadi. Kami berjalan dengan penuh kehati-hatian. Sebelah kanan dan kiri gue terlihat jelas bahwa makhluk gaib yang sedang memperhatikan kami. Sesekali ada anak kecil lari-larian kemudian lenyap tidak tentu arah. Sungguh mencekam suasana waktu itu. Pancaran kuning sinar matahari semakin memerah, pertanda ia akan segera menuju peraduannya di sela-sela lebatnya hutan. Sedikit cahaya yang menyinari hutan ini menjadikan tempat favorit untuk tinggal bagi hewan seperti penyedot darah atau pacet atau lintah. Tiba-tiba terlihat ada sesosok wanita dengan pakaian serba putih duduk terdiam di atas pohon. Dengan rambut yang terurai panjang menutupi wajahnya, dia terus-menerus menatap ke arah kami. Semakin membuatku tidak berani lagi menoleh ke kanan dan ke kiri. Saat kami berjalan kaki terlihat dari jauh rumah seperti yang digambarkan oleh bapak yang kami titipi motor tadi itu mulai terlihat jelas. Kami sedikit lega karena tujuan kami sudah terlihat. Sekitar pukul 5 lebih sebelum maghrib atau surup, kami sampai di rumah Mbak Parmit. Orang tua kita dulu bilang kalau surup ini tidak boleh keluar rumah, nanti ketemu Candi Olo. Waktu Candi Olo yaitu ketika matahari mulai terbenam, siang akan berganti malam. Pada waktu Candi Olo para pedagang menutup tokonya, para pengembala memasukkan ternaknya, dan lain sebagainya, semua kegiatan dihentikan. Pada saat itu orang-orang Jawa percaya ketika kita melakukan aktivitas keduniaan diyakini akan berdampak negatif pada aktivitas tersebut. Dan banyak juga yang meyakini di waktu itu para makhluk halus juga mulai berani memunculkan diri. Dari dekat kami melangkah pelan dan melihat rumah yang terbuat dari bambu, kayu, masih beralaskan tanah, dan sudah beratap kenting. Kami pun memberanikan diri untuk mendekat ke arah pintu yang sudah terbuka. Nuwun sewu, assalamualaikum, permisi mbah. Mbah, cucumu datang mbah, ucap Ricky dengan sopan. Tidak lama kemudian tampak sesosok pria sudah berumur 80-an memakai udeng atau ikat kepala khas orang Jawa, berbaju loreng lengan panjang dan sarung hitam tanpa memakai alas kaki. Tinggi sekitar 165 cm. Berkulit gelap, terlihat pria tua ini sudah tinggi ilmunya, nampak dari pandangan gaib kami berdua. Pria itu mendekat sambil memperhatikan kami dengan seksama. Ada tamu. Ayo nak, masuk. Nggak usah takut, katanya dengan senyum. Kami pun kemudian mengikuti Mbah Parmin untuk duduk di kursi kayu panjang di ruang tamunya, sambil melihat-lihat rumah yang terbuat dari dinding bambu dipadu dengan papan kayu tuanya. Terlihat rumah yang cukup sederhana dan jauh dari gemerlap kemewahan. Rumah tersebut mempunyai 3 kamar,
satu ruang tamu dan dua ruang kamar tidur di belakangnya. Kamar mandi yang terpisah dari rumah utama, terdapat satu sumur di dekat kamar mandi itu. Setengah merinding juga kami lama-lama. Bagaimana tidak, rumah itu hanya sendirian. Berdiri di tengah-tengah hutan dengan tumbuhan dan dikelilingi semak-semak yang sangat rimbun tanpa ada tetangga satupun. Dan kalau malam hanya diterangi lampu seadanya, lampu ublik atau lampu yang berbahan bakar dari minyak tanah. Sebagian masih tertempel di beberapa tiang utama dan ada yang di atas meja. "Ada apa nak jauh-jauh ke sini? Kamu aslinya mana?" tanya Mbak Parmin yang sambil mencoba berjabat tangan denganku dan juga Ricky. "Tidak ada apa-apa Mbah, ini loh, saya mau tanya, Mbak punya peliharaan makhluk apa?" tanyaku dengan pelan sambil menunjukkan botol yang berisi tuyul. Sebenarnya, Mbak Parmin sudah tahu dan mengerti maksud dan tujuan kami berkunjung ke rumahnya. Sambil menatap tajam ke arah botol air minum yang kami bawa, Mbak Parmin manggut-manggut seperti mengerti tujuan kami, yaitu ingin membakar habis perkumpulan pesugihan di sini. Tatapan matanya menunjukkan rasa tidak terima atas apa yang akan kami lakukan. Namun Mbak Parmin bisa menyimpan kemarahan itu dari kami. "Loh, kok bisa sampai di kamu anak itu?" tanya Mbak Parmin setengah kaget. "Enggak Mbah, panjang ceritanya," jawabku. Akhirnya kami ceritakan panjang lebar kejadian dari awal di pasar Kerempiang, penangkapan hingga mengurungnya di dalam botol ini. Mbak Parmin hanya geleng-geleng kepala. Beliau menjelaskan bahwa makhluk gaib sejenis seperti itu ya banyak di rumahnya. Tidak hanya 1, 2, 3, tapi ya banyak sekali. Karena memang hidup si Mbah Parmin di rumah tengah hutan itu setiap hari dikelilingi oleh mereka dan berkewajiban menjaganya. Sungguh gaya hidup aneh yang sangat mengerikan. Sejenak kami hening di ruang tamu itu. Gue dan juga Ricky hanya saling pandang satu sama lain dan tidak berani berbuat macam-macam. Kemudian Mbah Parmin berdiri dan mengajak kami berdua. Seketika itu, gue dan juga Ricky berdiri dan berjalan mengikuti Mbah Parmin dari belakang. Mbah Parmin membuka kamar pertama yang lumayan luas ditutup kelambu hitam. Redupnya cahaya lampu ublik menambah kengerian suasana di rumah tersebut. Di dalam kamar pertama kulihat ada 3 sosok perempuan dengan telanjang dada. Sedangkan di bagian bawah pusar hanya ditutup lilitan kain sewek atau kain batik. Secarik kain sewek itu hanya bisa menutupi kemaluan para wanita parubaya tersebut. Masih terlihat kemolekan tubuh-tubuh wanita itu. Ya, payudara dengan ukuran sedang menyembul dari tubuhnya. Mereka semua sedang berbaring di masing-masing tempat tidur sambil memejamkan mata dan kelihatan meringis menahan sakit. Sungguh miris melihat wanita-wanita itu hanya bisa lemah lunglai terbaring dengan kemolekan tubuhnya di atas amben atau tempat tidur tanpa daya dan asa. Mereka harus memberikan air susunya kepada anak-anak kecil yang sedikit pun tidak mempunyai hak itu. Tapi para wanita itu tidak berdaya. Mereka hanya bekerja untuk mendapatkan upah dari Mbah Parmin hanya untuk sesuap nasi. Kulihat dengan seksama dan mendekat pelan sekitar jarak 6 meter. Pemandangan yang terlihat sungguh sangat menyeramkan. Payudara mereka semua hanya mengeluarkan darah bukan susu lagi yang diteteknya. Setiap wanita itu harus melayani 4-5 tuyul tiap 3 jam sekali. Tuyul-tuyul itu mengerubutinya dan menetekinya satu persatu. Tuyul yang lagi antri menunggu giliran sangat asik memainkan kemaluan wanita itu, menusuk-nusukkan jari jemarinya yang hitam ke dalam kemaluan wanita tersebut sambil cengengesan. Sungguh menyedihkan hingga aku tidak kuasa untuk melihatnya. Wanita yang di ujung berumur sekitar 40 tahunan, yang di tengah ya sekitar 37 tahunan, yang paling dekat dengan pintu sekitar 32 tahunan. Mereka terlihat sangat mengenaskan kondisinya. Sangat lemah dan tidak berdaya, dan wanita yang sudah berumur 40 tahunan juga sudah terlihat pingsan kala itu. Miris dan juga marah saat melihat sendiri kejadian itu. Rasanya pengen bakar semua penghuni makhluk jahanam di rumah Mbah Parmin.
dan menyelamatkan ketiga wanita itu. Dalam pikirku seperti itu. Dengan cepat Mbah Parmin menutup kembali kelambu hitam tersebut dan mengajak kami ke belakang kamar. Dia menunjukkan berbagai macam makhluk pesugihan mulai tuyul, babi ngepet, pencuri beras di Jawa atau keblek, kuntilanak merah, genderuwo, dan juga lain-lainnya. Dan gue tidak tahu apa itu namanya juga karena saking luar biasa banyaknya. "Jancuk, kurang ajar Mbak Iki," bisik Riki pelan ke telingaku. "Diam, shh, diam," sahutku. "Ini semua daganganku nak," terang Mbak Parmin lirih dan memelas. Enggak Mbah," jawab kami berdua. Benar, sore hari mengerikan bagi kami, karena baru pertama kali seumur hidupku disuguhi pemandangan yang gila dan manusia gila seperti Mbah Parmin ini. Ya, aku hanya bisa bengong melihat semua makhluk setan ini. Ada yang bermain, lari-larian, bernyanyi, dan segala macam tingkah para setan tersebut. Ternyata lama juga kami mengamati hal yang tidak lazim tersebut. Gue dan juga Riki diajak Mbah Parmin kembali ke ruang tamunya. Kami duduk berdampingan dan tidak lama Mbah Parmin menyuguhkan hidangan kopi hitam. Tatap kami curiga terhadap kopi tersebut, soalnya pengalaman kopi yang disuguhkan di tempat beginian banyak yang dikasih guna-guna. Dengan memecah keheningan di ruang tamu, Mbah Parmin membuka obrolan dengan mempersilahkan kami untuk meminum kopi hitam yang telah disajikan. Gue sama Riki hanya bisa diam dan mengangguk pelan saja. Kami berdua sama-sama kembali menyulut rokok gudang garam kesukaan kami. Mbah Parmin juga terlihat membakar rokok lintingan dari penutup jagung atau klobot bahasa Jawanya, sekedar untuk mencairkan suasana yang tegang sejak kedatangan kami. "Nak, aku minta tolong jangan marah. Ini usahaku nak. Perempuan 3 yang di dalam kamar belakang tadi itu ya kerja ikut aku. Ya tak bayar tiap bulan nak. Ini memang usahaku dari dulu," jelas Mbah Parmin. "Terus mau Mbak gimana?" tanya Riki dengan nada kecut. "Sebentar ya nak, tak ceritai dari awal," jawab Mbah Parmin. "Silakan Mbah, aku mempersilahkan." Kemudian Mbah Parmin mulai bercerita tentang hal perdagangannya. Semua itu dimulai dengan adanya perjanjian sama Raja Iblis di gunung ini. Perjanjianku memakai tumbal berupa kepala hewan, biasanya ya kepala kerbau, kepala sapi, atau kepala kambing. Itu juga tidak pasti tiap tahun. Permintaan sang Raja Iblis itu berbeda-beda yang dimintanya, tapi tidak ada tumbal yang memakai manusia. Gue jadi pengen tahu seperti apa Raja Iblis itu. Gue penasaran banget. Setelah Mbah Parmin selesai bercerita singkat, gue meminta tolong untuk bisa dipertemukan dengan Raja Iblis junjungan Mbah Parmin. Kemudian Mbah Parmin terdiam sambil komat kamit sendiri, layaknya orang yang sedang berkomunikasi. Kami berdua sabar menunggu hingga Mbah Parmin mempersilahkan untuk menemui Raja junjungannya. Gue kasih isyarat ke Riki untuk menemui Raja Iblis dengan meraga sukma karena yang akan kami temui adalah makhluk gaib. Artinya, hanya sukma kami yang pergi sedangkan raga tetap di tempat Mbah Parmin. Kami terdiam sementara untuk melepas sukma ini. Intinya kami ingin mencari siapa iblis itu sebenarnya. Jika mata batin indera keenam sudah terbuka dengan sendirinya, dengan mudah kita melakukan hal itu. Kita bisa melakukan perjalanan tubuh halus ini. Untuk meraga sukma juga harus dibutuhkan latihan dan harus ada gurunya. Terkecuali bawaan dari lahir atau anugerah yang didapat dari Tuhan. Istilah keagamaan itu adalah ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Sang Pencipta tanpa belajar dari manusia. Sukma gue dan juga Riki melayang dengan cepat menuju ke puncak gunung dan masuk ke dalam kerajaan Raja Iblis yang terlihat sangatlah besar. Saat itu gue sama Riki langsung berada di depan pelataran singgasana Raja Iblis. Raja Iblis gunung itu mempunyai badan besar dan tinggi kulit berwarna merah menyala. Mukanya seperti kuda bertanduk dua panjang, berjambang warna merah, hidung yang besar dengan tatapan mata merah tajam.
Raja Iblis juga membawa trisula berwarna kuning kemerahan menyala seakan ada api di sekelilingnya. Raja Iblis ini hanya memakai celana pendek khas Raja Jawa dan selempang warna hitam di punggungnya. Di pergelangan tangan dan kakinya terdapat gelang emas serta mahkota khas raja di atas tanduknya dan tanpa alas kaki. Hal ini memang terlihat mengerikan sekali, tapi semua ini hanya terlihat di alam gaib saja. Raja Iblis didampingi oleh banyak permaisuri yang cantik-cantik dan para pengawal kerajaan yang kelihatannya tangguh dan kuat. Para budaknya juga sangat banyak. Kelihatannya seperti manusia yang pernah membuat perjanjian dengan Raja Iblis, sehingga para manusia itu harus rela menjadi tumbal dan mengabdi pada Raja Iblis selama-lamanya. "Hai anak manusia, berani-beraninya kau masuk ke istanaku," bentak Raja Iblis itu. "Kenapa harus takut sama makhluk macam lo, setan?" jawab Ricky dengan bedanya. "Ada perlu apa kamu datang kemari? Cepat katakan," bentaknya dengan marah. Wajah si Raja Iblis itu memerah dengan membawa trisula yang diselimuti api seakan siap menghunus kami berdua. Para pengawal raja pun bersiap-siap menghunus senjata tombaknya masing-masing dan tinggal menunggu perintah saja. Gue mulai takut, bulu kutuku yang berdiri dan hanya berdoa saja agar bisa keluar dari istana ini dengan selamat. Tapi gue harus kuat dan kemudian menanyakan keingintahuan kami kepada Raja Iblis itu. Gue pun memberanikan diri untuk bertanya, "Apa benar Mbah Parmin itu pengikutmu?" Begitulah tanyaku. "Benar." "Mau apa kau? Jangan ikut campur urusanku, anak manusia," jawabnya dengan emosi dan mulai mempuncah. "Aku dan juga temanku hanya memastikan kalau kamu adalah tuan dari Mbah Parmin, itu saja kok," sahut gue dengan tenang. "Kalau adu kekuatan belum saatnya. Nanti saja, kalau sudah waktunya pasti akan kubakar kau, seperti membakar nenek moyangmu," kata Ricky yang mengancam si Raja Iblis itu. Setelah perkataan Ricky tadi, secepat kilat kami kembali ke jasad kami yang tengah duduk di ruang tamu Mbah Parmin. Dari kejauhan, terdengar sayup-sayup perkataan si Raja Iblis memperingatkan kami berdua. Kami kembali ke tubuh kasar di rumah Mbah Parmin. Kedua mata kami ikut terbuka pelan. "Bagaimana nak? Sudah ketemu sama rajaku?" tanya Mbah Parmin kepada kami berdua. Seakan-akan dia ini sudah tahu apa yang kami lakukan barusan waktu kami diam sejenak. Gue saling pandang dengan Ricky. "Sudah Mbah," jawab Ricky. "Kami sudah mendapatkan jawaban atas rasa keingintahuan kami. Kami bisa pulang dengan tenang." "Ini semua peliharaanku dari raja yang baru saja kalian temui tadi," jelas Mbah Parmin. "Kalau kerjaku bagus 20 tahun ini nak, kontrak sama rajaku tadi itu akan selamanya," tambah Mbah Parmin dengan bangga dan meyakinkan kami. Selama ini Mbah Parmin sudah menjual banyak sekali peliharaannya kepada manusia dengan satu tujuan, yaitu ingin kaya. Manusia tersebut adalah makhluk yang tidak bisa bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah SWT. Mereka selalu kurang hingga menghalalkan segala cara, bahkan sampai menggadaikan imannya. Gue menanyakan kepada Mbah Parmin sebenarnya bagaimana cara untuk mendapatkan tuyul peliharaannya. Menurut Mbah Parmin, syarat untuk memboyong tuyul tidaklah terlalu sulit. Pertama, dia harus sanggup menyediakan wanita yang bisa menyusui tuyul tersebut. Kedua, rumahnya nanti harus selalu dicat dengan warna cerah dan ngejreng. Dan ketiga, dia harus membayar uang mahar yang bervariasi dari 1,5 juta rupiah untuk tuyul yang kelas rendahan sampai dengan puluhan juta untuk tuyul yang kelas atas, karena hasil yang didapatkan tuyul tersebut juga berdasarkan kelas-kelasnya. Itu penjelasanku supaya kamu mengerti, tapi kamu gak usah ikut-ikutan. Aku ngerti kalau tujuanmu kesini bukan untuk itu, jelas Mbah Parmin. Dan iya Mbah, jawab kami berdua. Rumah Mbah Parmin mulai ramai, bukan manusia tapi makhluk lain penghuni alam lain. Peliharaan Mbah Parmin mulai menampakkan diri dan juga sibuk dengan dirinya sendiri.
Ada yang menatapku dengan penuh curiga, saling bercanda dengan teman sejenisnya, dan di pojok sesosok kuntilanak terdiam dengan rambut terurai panjang menutupi sebagian wajahnya. Pemandangan yang cukup menyeramkan. Suara binatang malam terdengar saling bersaut-sautan, membuat bulu kudukku mulai berdiri. "Ayo Larik, kita kembalikan saja," pintaku dengan berbisik ke telinga Ricky. Ricky bergegas mengambil botol bekas air minum dan meletakkannya di atas meja. "Sudah Mbah, ini peliharaan Mbah kan? Kami berdua mau menyerahkannya, tapi ada beberapa syarat," kataku. Aku pegang botol yang ada di atas meja tadi, sambil melihat ke dalamnya. Ternyata tuyul Andre terlihat sumringah karena mau ku kembalikan ke tuannya. Gue dan juga Ricky dari awal sudah merencanakan untuk menyerahkan tuyul tersebut dengan beberapa syarat. Dengan syarat itu, kami berharap Mbah Parmin tidak lagi sembarangan melepas peliharaannya. "Apa itu nak?" tanya Mbah Parmin. "Peliharaan Mbah jangan ada yang beroperasi di kecamatanku. Syarat yang lain nanti saya minta kalau ada waktu kesini lagi," ucapku dengan enteng meski dengan sedikit takut. Gue sangat kasihan dengan orang-orang di lingkungan kecamatan gue yang terus berjibaku untuk mencari nafkah. Pagi hingga siang, siang hingga malam, bahkan malam hingga pagi lagi, susah payah memeras keringat digunakan untuk mencari uang. Namun tuyul Andre dengan mudahnya mengambil yang bukan haknya tanpa harus mengeluarkan keringat sama sekali. Kondisi itu yang membuat kami prihatin, serta tidak mau ada lagi kejadian seperti yang ada di Pasar Kerempiang. Sudah, kejadian itu yang terakhir. Kecamatan kami harus bebas dari tuyul. "Iya nak, kalau mau kamu begitu," jawab Mbak Parmin menyanggupi. Gue pikir kegiatan jual beli setan ini sudah menjadi profesi Mbak Parmin. Sudah berapa orang beli dan juga transaksi di sini? Sudah berapa manusia yang disesatkan oleh setan-setan ini? Gue sendiri tidak tahu. Semua itu hanya sebatas pertanyaan di dalam benak gue. Kalau aku dan juga Ricky menghancurkannya sekarang, juga kasihan. Toh cari kerjaan sekarang kan juga tidak gampang untuk manusia seumuran Mbah Parmin dan juga wanita yang di belakang tadi. Demi mencari sesuap nasi, cara yang aneh juga dihalalkan seperti itu. Padahal manusia kan tidak kekal. Gue juga bingung, mau gimana lagi caranya menghentikan semua ini. Tapi gue juga bukan pahlawan. Kami berdua dari awal masuk hanya memandangi kopi yang disuguhkan, tanpa berani meminumnya karena masih khawatir apa yang akan terjadi. Masih menghisap rokokku pada kala itu. "Bah, syarat yang lain nanti kalau kesini lagi saya akan sampaikan," kata Ricky mengulangi perkataan gue tadi. "Syarat apa lagi ya?" Gue hanya bisa termenung memikirkan syarat kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena sebenarnya gue dan juga Ricky tidak ada niatan apa-apa, hanya ingin mengembalikan si tuyul Andre itu. Namun untuk menghadapi orang semacam Mbah Parmin, gue dan juga Ricky harus jeli, penuh siasat dan tata. Tata maksudnya pede dan berani, sehingga tidak terlihat takut. Syarat jadi siasat. "Oh iya, gak apa-apa nak, asal tidak terlalu berat syaratnya nanti dan tidak mengganggu usahaku ya," jelas Mbak Parmin. Gue hanya bisa mengangguk saja, tanda setuju untuk tidak membuat syarat yang berat-berat. Usaha Mbak Parmin yang menyesatkan manusia ini ternyata berkembang dengan pesat. Tiap hari tidak kurang dari 2 manusia sesat datang untuk menjalin perjanjian syirik dengan Raja Iblis dengan perantara Mbak Parmin. Zaman sudah digital, namun tingkah manusia makin tradisional. Semuanya karena buta akan harta duniawi. Meskipun ramai pengunjung, Mbak Parmin tetap sekali-kali mengeluh kalau dagangannya juga pernah sepi. Alhamdulillah sepi, jadi makin sedikit manusia yang tersesat. "Gak diminum nak kopinya?" tanya Mbak Parmin dengan tangan menunjuk hidangan yang sudah disediakan. 2 gelas kopi yang tersedia di meja sejak kami datang masih utuh dan tidak bergeser dari tempatnya. Kopi sudah mulai dingin dan malam beranjak larut. Kami memutuskan untuk tidak meminum kopi tersebut karena takut kalau ada apa-apanya kami harus pamit.
Sejak kami menghabiskan rokok, lalu bersiap-siap untuk pulang, sambil melirik ke dalam, gue masih bisa melihat para setan itu sedang bermain-main layaknya anak-anak. Raut muka Ricky juga nampak sangat kesal malam itu. "Mbah, saya pamit pulang dulu," kataku sambil menjabat tangan pria tua itu. Ricky pun ikut menyalaminya. "Iya nak, hati-hati di jalan," jawab Mbak Parmin. Kami melangkah keluar rumah dan berjalan dari tengah hutan yang menyeramkan. Namanya jalan di hutan. Terus maju tanpa menoleh ke samping kanan dan kiri. Kami mempercepat jalan di tengah hutan itu karena sayup-sayup pelan terdengar alunan suara gamelan yang semakin mendekat. Kami terus berjalan menyusuri jalan setapak yang licin dan penuh ilalang. "Bro, cowok," Ricky yang berjalan di depan gue terpeleset. Jalan setapak yang licin ditambah dengan suara-suara asing yang menyeramkan dan membuat kami tidak fokus. Gue pelan-pelan membantu Ricky untuk bangun dan meneruskan kembali perjalanan kami turun. Makin lama daerah semakin tidak beres. Mungkin semua orang yang ada di daerah ini aneh-aneh. Suasananya menyeramkan waktu itu. Semoga cepat-cepat sampai ke rumah yang kami titipi motor. Selama perjalanan kami serasa ada yang mengikuti dari belakang, tapi gue tidak peduli dan tidak mau ambil pusing. Kami tetap melajukan motor ini sampai ke rumah Ricky. Sesampai di rumahnya, gue istirahat sebentar untuk minum dan juga menghilangkan lelah karena perjalanan jauh. Setelah itu, aku pun pulang ke rumahku untuk beristirahat dan melanjutkan kegiatan di hari esok. Keesokan paginya aku sudah bisa menghirup udara di rumahku sendiri. Hati terasa senang dan bahagia tanpa memikirkan dagangan Mbah Parmin yang terkutuk itu. Gue jalan-jalan di depan rumah menikmati segarnya udara pagi hari, sambil melakukan pelenturan tubuh agar tidak merasa kaku dan cepat lelah. Selesai kegiatan di pagi itu, gue kembali ke dalam rumah. Kring, kring, bunyi suara HP di dalam kamar gue. Wah, itu suara HP gue. Emang ringtone-nya gue atur seperti HP jadul. Ternyata telepon dari Ricky. "Jancuk Van, aku tidak bisa bangun," rintih Ricky di dalam telepon. "Jagoan kok cemen," jawabku enteng. "Ya kemari yo Des, tolongin temenmu ini." Yo, aku berangkat." Pagi itu gue langsung pergi ke rumah Ricky untuk melihat keadaannya bagaimana. Gue tetap naik motor jadul sendirian. Sampai di rumah Ricky, kelihatan rumahnya masih sepi. Para penghuninya belum ada yang kelihatan di luar rumah. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Salamku yang cukup lama di teras depan rumah Ricky. "Waalaikumsalam," jawab ibunya Ricky dengan membukakan pintu ruang tamunya. Nak Fandi, cari Ricky ya?" "Iya bu," jawabku dengan tenang. "Langsung masuk saja Van, itu Ricky lagi sakit di kamar," jawab ibu Ricky. Kemudian gue langsung ke kamar Ricky tanpa basa-basi lagi. Pagi itu Ricky terlihat terbaring di tempat tidurnya sambil menahan sakit. Dia berselimut setengah badan, badannya menggigil, bibirnya tidak henti-hentinya mengeluh karena kesakitan. "Hei Rick," sapaku dengan berjalan dan langsung duduk di kursi samping tempat tidurnya. Elo Van, kok cepet banget datangnya?" tanyanya sambil menahan sakit. "Iya tadi ngebut kesininya," terang gue. "Gimana ceritanya lo bisa kayak gini Rick?" tanyaku. "Kemarin kan cuma jatuh kepleset doang," terangku. Kemudian Ricky cerita kalau dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya selain kakinya yang terpleset tadi malam. Semalam ia merasa bermimpi didatangi Raja Iblis pesugihan. Dia merasa diikat dan dihajar malam itu. Mungkin itu benar-benar ulah Raja pesugihan atau Mbah Parmin, kami pun tidak tahu. Atau ini hanya sebagai peringatan yang disampaikan Raja Iblis semalam. Siang itu gue masih di kamar Ricky, langsung pamit ke rumah pembimbing kami. Gue berangkat sendiri waktu itu karena Ricky tidak memungkinkan untuk gue ajak. Gue ke rumah sang pembimbing untuk minta doa dan solusi atas keadaan Ricky tadi malam. Sebut saja pembimbing kami, namanya Abah Soleh. Rumah orangnya cukup dekat denganku.
Pembimbing kami ini hanya sebagai membimbing dan juga penasihat atas kelebihan kami. Waktu gue sampai di rumah pembimbingku itu, suasananya sejuk dan juga agak sepi. "Assalamualaikum," salam gue dengan mengetuk-ngetuk pegangan pintu gerbang besi rumahnya. "Waalaikumsalam," jawab Abah Soleh dari dalam. "Oh, Nak Fandi, masuk saja, tidak dikunci gerbangnya, Nak," jawab Abah Soleh yang sudah berdiri di depan teras. "Maaf, Bah, saya mengganggu," kataku serta menjabat tangan beliau. "Gak apa-apa, Nak. Sebenarnya ada apa kok tiba-tiba datang ke sini tanpa kabar-kabar dulu?" kata Abah Soleh disertai tangannya yang merangkulku mengajak duduk di terasnya. "Jadi gini, Bah, Riki sekarang sakit di rumahnya." "Sakit apa, Nak?" tanya Abah Soleh. Waktu itu kuceritakan kejadianku dan juga Riki menemukan tuyul itu, sampai akhirnya Riki sekarang sakit. Beliau hanya mengangguk-anggukkan kepala seakan sudah memahami apa yang kami hadapi. Beliau langsung mengambil botol air kemasan dan mendoakannya saat itu juga. "Oh, ya sudah, ini kamu kasih ke Riki ya. Mudah-mudahan dia cepat sembuh. Tapi ingat, jangan ganggu urusan orang lain, karena itulah jalan yang dipilih oleh Bapak Parmin," jelas Abah Soleh. "Iya, Bah," jawabku singkat. Waktu itu gue langsung pulang ke rumah Riki untuk mengantar air yang didoakan dan pesannya oleh Abah Soleh. Sesamanya di rumah Riki, gue langsung menyuruh dia untuk meminumnya dan mengoleskan ke seluruh badan bagian yang sakit. Saat kami berdua, gue sampaikan pesannya Abah Soleh ke Riki untuk tetap sabar dan tidak mencampuri urusan orang lain. Setelah kejadian siang itu, 3 hari kemudian, Riki sudah sembuh dari sakitnya. Kami berpikir inikah penyesatan manusia yang mencari jalan pintas untuk kekayaan tanpa mau bekerja keras sama sekali. Fenomena di negeri kita tercinta sampai kapan akan berlanjut? Tapi Mbah Parmin tidak mau disalahkan juga. Ya karena di sisi hukum ekonomi berlaku bagi dia. Di mana ada permintaan, di situ Mbah Parmin menyediakan. Kekayaan yang didapatkan dari pesugihan dan semacamnya sama halnya mengambil rezeki dari anak keturunan kita. Dan setelah tiada pun, para penyembah setan atau para pencari kekayaan dari jalan yang pintas akan menjadi budak abdi mereka. Maka kita harus selalu berdoa kepadanya dan meminta kepadanya, kepada Tuhan kita yang Esa, yang Maha Kaya dan Maha Segalanya, karena suatu saat ajal pasti akan menjemput kita. Gue dan juga Riki memang harus introspeksi diri sebelum menilai orang lain. Kami juga akhirnya tidak mau ikut campur dengan urusannya. Mulai saat itu kami putuskan tidak lagi berhubungan mencampuri urusan dengan Mbah Parmin. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jadi untuk kalian yang penasaran dengan cerita-cerita menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.